Ketika mereka dipanggil, mereka segera tinggalkan perahu mereka dan ayam mereka dan mengikuti Dia. Saudara-saudara, sobat, kita akan tinggalkan apa untuk ikut Kristus? Itu yang saya mau tanyakan kepada kita semua. Untuk bawa Injil ke suku Unggali itu pengorbanannya banyak sekali. Orang tua saya tinggalkan negaranya, dia datang. Mama juga dia tinggalkan Amerika di situ. Petani, orang tuanya orang yang tidak begitu kaya. Dia seperti tidak punya tanah banyak. Dan mama saya pernah bilang ke saya, waktu sebelum saya berangkat mau ke sekolah kita, saya takut. Dan malam sebelumnya saya tidak tidur karena saya takut keluar dari desa kami ini. Tetapi dia pergi ke sekolah kita. Dia bertemu dengan Edward Maxi. Dan mereka bilang, oh oke, kami bawa ini. Mereka lihat foto-foto dari Perang Dunia Kedua. Aku ini uang ini. Jadi mereka masuk ke Lembah Bali. Mereka di situ selama 7 tahun. Hasilnya agak kurang. Tetapi ada misionaris baru namanya Miller, dia muncul. Jadi misi kita Nexi antar Miller ke daerah baru di Silimo. Karena Miller, Bromley dengan Benny baru hari meninggal. Bapak Karsias yang dulu di SEMA, di IMA, cuma kami dengar mereka dua mendarat di sini. Jadi yang era itu mereka dipanggil Tuhan. Tinggal John Ellen Berger yang masuk tahun 56 di daerah Damal. Dia masih menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Damal. Dia bilang sebelum saya meninggal saya harus selesaikan pekerjaan. Aila ini bisa aja, tetapi his akan buat apa? Itu yang mereka buat. Tetapi sekarang waktunya untuk kita. Jadi Natal ini harus tanya, harus berdoa, Tuhan, saya bisa tinggalkan apa untuk menjadi saksi? Saya tidak tahu, pemuda olahraga. Ada yang mungkin masuk sekolah kita, ada yang menjadi guru untuk anak-anak. Kemarin saya mendarat di Walguru. Ya, Walguru kenal juga. Itu tempatnya yang dulu ada balok di situ. Ya, martir pertama terjadi di situ. Berbenah dengan anaknya. Sekarang ada sekolah kita di situ, tapi saya waktu mendarat saya lihat itu seperti ada 100 anak di situ yang tidak punya sekolah. Apakah ada antara kita yang siap pergi menjadi guru di sana atau mau tinggal tetap di kota? Ada yang mau masuk sekolah Alkitab? Ada yang mau menjadi saksi di warung-warung atau di kantor-kantor? Natal ini ambil keputusan seperti itu. Aku aneh ya, bahasa Indonesia ini berapa? Saya tidak dapat pendidikan yang hebat. Tidak apa, Tuhan selalu memakai orang yang dianggap lemah, yang tidak ada arti. Saya lihat banyak cerita dalam firman Tuhan. Waktu Musa dipanggil, Musa bilang itu, ambil video. Saya tidak bisa bicara di depan raja Mesir. Oleh karena itu dia dipanggil. Daud juga anak kecil, tetapi Tuhan pakai dia untuk bunuh. Siapa itu? Goliat. Gideon dipanggil. Waktu Gideon dipanggil, dia bilang saya tidak bisa. Jadi saudara-saudara, saya mau sampaikan kepada kita semua yang pendidikan tinggi, yang pendidikan tidak ada, yang orang-orang yang biasa. Tuhan bisa memakai kamu, tetapi kamu harus ambil langkah pertama dan tanyakan Tuhan, ayo saya mau menjadi anggotamu, saya juga mau menjadi saksi. Tolong urapi saya dengan Roh Kudus supaya saya bisa lakukan sesuatu, supaya saya bisa tahu diri kebenaran dalam kehidupan orang-orang di sini. Yang 12 orang yang
dua, Iwan pakai satu, dia lari keluar, Judas. Petrus juga menyangkal. Menarik ya. 1 minggu sebelum disalibkan semua teriak haleluya, salam, hosana, hosana. Yesus datang. Mereka buka baju, taruh di situ. Raja kita sudah datang. Tapi 1 minggu kemudian mereka hilang-hilang. Tidak ada lagi. Apa ini yang pernah Kita tidak menyangka. Apa ini yang pernah. Kami tidak tahu. Kita harus berani. Tidak satu pun dari mereka milik pendidikan tinggi. Mereka bukan pengkhotbah atau ahli teologi. Mereka benar-benar orang luar. Mereka tidak punya banyak talenta alami atau kemampuan kepintaran. Mereka semua berbuat kesalahan, mengadakan hal-hal yang salah, berperilaku buruk dan gagal. Apalagi si pimpin mereka yang Petrus. Ini dari dari pengikut Kristus yang ikut dia. Mereka berubah dunia. Mereka lari, mereka takut, tetapi setelah mereka kembali, mereka lihat kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka semua menjadi orang baru. Bayangkan Petrus ini dalam buku Kisah Para Rasul pasal 2-3, dia orang yang berani sekali. Kisah aku juga pemilu. Ya, kalian harus balik dari dosa kalian. Dia tidak takut apa-apa. Dia berdiri di Yerusalem dan tetap seperti yang Yesus janjikan. 3.000 orang bertobat dan masuk ke kerajaan Allah itu. Ini adalah prinsip-prinsip yang penting. Yesus menerima kita apa adanya, orang-orang biasa, dan dia tanam kuasanya pada kita untuk melakukan pekerjaan hebat bagi dia. Kalau kita coba supaya orang puji kita, Tuhan tidak akan menolong kita, tidak akan penuhi kita. Kita harus lakukan apa yang kita lakukan supaya mereka puji Tuhan. 1 Korintus 1:26, 26-27. Seperti itu. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah itu kita, apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dia memanggil kita untuk mengikut Dia dengan pengorbanan. Petrus dia meninggalkan ikan, banyak ikan di situ. Jalannya bagaimana kalau kita tangkap ribuan ikan di perahu? Apakah kita tinggalkan ikan semua untuk ikut orang itu? Bagaimana si Lewi? Lewi itu ya yang orang yang koruptor, yang ambil 10% untuk diri sendiri. Dia tinggalkan pekerjaan sebagai pegawai. Dia tinggalkan uangnya, dia tinggalkan semua untuk Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara, antara kita ada anak
berdoa juga. Orang tua tidak mau bikin buku. Mama saya bilang, jangan. Kalau kami tulis sejarah kami, nanti orang akan tuliskan. Tapi setelah mama meninggal, saya mendorong bapak, banyak pengalaman. Saya tidak mau itu hilang. Saya mau anak-anak di Silimos itu ingat sejarah. Akhirnya jadi oke. Jadi dia tulis buku, kami koreksi, edit, kami ini kekalan hidup mereka cetak. Dan ada satu cerita di dalam buku yang favorit saya. Dan saya mau baca, agak panjang tetapi ilustrasinya bagus. Kami sudah melayani di Tulen selama 4 tahun, tetapi tidak ada respon. Itu berbalik. Belum ada satu pun yang diselamatkan. Saya diundang datang ke Ilaga untuk berbicara di suatu konferensi dengan jemaat suku Lani dan Damal yang ada di sana. Karena di Lani Barat sana mereka terima Injil rame-rame. Ilaga Sinat mereka sudah ada ribuan orang dibaptis. Tapi orang dari Bali itu tidak mau terima. Ini Nahiro, berapa nih? Kedua kelompok ini sangat responsif terhadap Kristus. Dan ada beberapa ribu orang yang telah dibaptis. Dalam konferensi tersebut, saya menjelaskan sikap orang Bali terhadap Injil. Dan hadirin tergerak untuk melakukan sesuatu. Kata mereka, orang-orang Lembah Bali itu tidak akan dengar kamu. Anda orang Barat kulit putih. Jika kami orang kulit hitam pergi memberitakan Injil kepada mereka, mereka akan mendengar. Kami bercakap-cakap sambil berjongkok di tanah. Lalu pemimpin acara berdiri dan mengajak, kalau ada yang mau menjadi penginjil dari kalian, saya mohon 5 orang berdiri. Kami ingin ada 5 keluarga yang ikut Meksi kembali ke Tulen untuk memberitahu suku orang Bali tentang Yesus, katanya. Kita akan berdoa. Dan ketika kita selesai berdoa, kami ingin ada 5 keluarga. Orang di antara kalian berdiri dan berkata bahwa kalian akan pergi sebagai guru Injil. Jadi kami mulai berdoa. Dan ketika kami membuka mata kami, ada 3 laki-laki berdiri di sana dengan istri-istri mereka di samping mereka. 3 orang berdiri. Lalu pemimpin acara, dia bilang, ada 3 keluarga yang mengawali. Tetapi kita harus berdoa lagi untuk 2 keluarga lagi. Mereka mulai berdoa lagi dan 2 pasangan lain berdiri sambil menyerukan ekspresi setuju yang khas dalam suku Dani. Wah, wah, wah. Kemudian ribuan orang bersorak sukacita. Momen itu adalah salah satu momen yang paling memberi inspirasi bagi setiap orang yang ada di sana. 5 keluarga muda ini maju ke depan dan duduk dalam satu baris. Mereka muda, tidak memiliki sepatu, tidak memiliki selimut, tidak memiliki pakaian, tidak memiliki apa-apa. Pimpinan acara mengetahui hal ini, lalu dia mengajak peserta untuk sumbang kepada 5 keluarga ini supaya mereka bisa membeli makanan di tempat pelayanan. Tiba-tiba seorang laki-laki maju ke depan dan melepaskan baju kaosnya, lalu meletakkan di tanah. Di hadapan calon penginjil yang mau pergi sebagai sukarelawan, ada beberapa kapak dan kulit pria yang juga diberikan untuk membantu mereka di perjalanan. Sambil kami terus memperhatikan persembahan yang diberikan terus bertambah menjadi satu tumpukan kecil, kami bisa mengatur para penginjil ini datang ke Lembah Bali dan kami menempatkan mereka di kampung-kampung yang belum ada orang yang percaya. Mereka mempelajari bahasanya dan bersaksi kepada orang-orang di Lembah Bali semampu mereka. Pekerjaan rohani bukanlah sesuatu yang mudah. Setelah 7 tahun melayani di sana, barulah orang pertama menyerahkan dirinya kepada Kristus, yaitu seorang laki-laki yang umur 11 tahun. Dia orang pertama, namanya Nomarong Tuakai, atau sekarang Yunus Tuakai. Masih ada minggu lalu dia masih
Sema, Werima, Tama, Simon. Dan mereka tidak tinggal di pos, mereka pergi. Waktu Sarai, Wadelai, Yerema. Ada satu orang di Matius 8:20. Dia datang karena dia bilang, guru, aku akan mengikuti Bapak kemanapun engkau pergi. Tapi Yesus bilang ke mereka, pikirmu ini mudah kan? Binatang memiliki lubang untuk tidur. Tapi kamu ikut saya tidak akan memiliki tempat untuk meletakkan kepala. Murid yang lain dalam Matius pasal 8:21, aku mau mengikuti, tetapi sebelumnya izinkan saya kuburkan Bapak saya dulu. Tuhan Yesus bilang ke dia, biarkan yang mati menunggu yang mati. Tuhan Yesus bilang, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus meninggalkan, menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut saya. Beberapa tahun lalu di sini ada orang masuk dari luar, sudah lama dia tidak di pos, tetapi setelah ibadah dia berdiri. Saya datang dari luar negeri, dia berdiri, dia sampaikan ke jemaatnya, ini koneksi ini tidak buat apa-apa di sini dan keluarga Basnex ini bikin apa di sini, tidak ada hasil. Saya sudah kita mau melayani, ada banyak orang yang akan menfitnah kita. Saya sendiri ini sudah banyak kali dibawa ke polisi. Saya sampaikan ke mereka, Tuhan yang panggil saya ke sini untuk melayani. Kalau pekerjaan saya belum selesai, saya tidak akan meninggalkan Papua. Karena panggilan itu dari atas. Ada yang ingat pendeta Lord Anderson. Dia masuk tahun 58. 58 dia masuk ke Belek. Dan sekarang cucunya orang Papua yang melayani di Hawaii kalau saya tidak salah. Penginjilan Anderson ini dia masuk bangun rumah di situ tahun 1960. Ini ada wabah babi mati karena ada virus babi yang masuk. Anderson dia suntik sebelum dia meninggal dia ambil catatan dia. Tahun itu dia suntik 1960 babi. Dan waktu misi masuk di sini kami 60-an itu banyak kenakol di situ, luka-luka, ya, yang trampos kalau saya tidak tahu bahasa medis. Pada tahun 1963 Anderson obati 2.050 orang. Jadi di tangan kiri ada Injil, kanan ada jasmani, rohani dan jasmani jalan sama-sama. Kita tidak bisa pisahkan jasmani dan rohani. Kita tiru Kristus yang mengasihi manusia dan lakukan dua-duanya. Masih, anak-anak, saya sudah bahasa ini seperti baru mandi. Ya, jadi saya harus akhir khotbah ini. Temanya Onigera. Kami datang supaya yang berdosa tidak berdosa lagi. Seperti perempuan nakal, Tuhan ampuni dia. Orang mau lempar dia dari batu. Dia bilang pergilah, tetapi jangan lakukan lagi. Kita bertobat, tetapi kita minta Tuhan menolong supaya kita tidak buat lagi dosanya. Dan dia janji untuk menolong. Waktu Tuhan Yesus panggil muridnya, apakah dia panggil mereka, hei kalian ikut saya, kami akan merayakan hari ulang tahun saya. Oh mari kita akan buat tubuh. Oh mari kita akan ada peletakan batu. Oh kami akan membangun
tidak ada bangunan gereja. Tetapi sekarang saya lihat, Pak, ada berapa puluhan gereja di DKI ini. Kenapa fokusnya bangunan? Iya keras, tapi saudara-saudara, saya pernah lihat di Eropa, di Amerika, Kanada, di sini banyak gedung ibadah. Sekarang kosong karena fokusnya bangunan dan bukan manusia. Kita harus kembali seperti Kristus dan lihat masyarakat yang ada antara kita. Anak-anak, orang coba tolak anak-anak ketika Yesus bilang, aswadu saya mengasihi anak-anak kecil. Fokus kepada manusia. Karena hanya firman Tuhan dan manusia akan hidup selama-lamanya. Kita akan hidup selama-lamanya dan firman Tuhan. Sudah. Jadi Natal ini kita ingat kelahiran Yesus itu bagus. Tetapi coba lihat orang-orang yang di luar tembok gereja ini. Orang-orang yang sudah tidak mau buat Yesus. Bagaimana cara Tuhan mendapatkan perhatian kita? Dan bagian mana yang kita masih menolak? Bagian mana yang kita membutuhkan karunia dan pengampunan Tuhan? Ataukah kita seperti Petrus yang bilang, pergilah daripadaku, Tuhan, aku orang berdosa. Apakah kita dipenuhi Roh Kudus setiap hari? Atau apakah kami berusaha menjadi suami, istri, bapak, mama, saudara yang baik dengan kuasa dan kekuatan itu sendiri? Jangan coba sendiri. Minta pertolongan Tuhan. Apakah kita meninggalkan semua untuk ikut Tuhan Yesus? Atau masih mau hidup untuk diri sendiri? Jangan seperti itu. Waktunya habis dan masih ada satu poin. Dengan 2 menit saja. Dalam Matius, ketika Yesus panggil, dia utus murid-muridnya. Dia pergi ke bangsa-bangsa. Dia mengakhiri amanatnya dengan kata-kata ini penting. Jangan lupa. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saya akan mendampingi kamu. Kadang-kadang kita tidak tahu masalah besar di sekolah-sekolah, masalah besar dalam keluarga, masalah di DKI ini. Aduh, aneh-aneh. Memang kita manusia tidak bisa. Itu sebabnya kita harus ingat janji Tuhan ini. Tuhan Yesus, Bapak yang bilang, kalau saya betul-betul pegang tanganmu, Tuhan akan menyertai kamu. Anhenin modoko wakman, wali olohun bang enak kenal. Ya, dia mendapatkan perhatian kita. Dia memberi kita anugerahnya yang luar biasa. Dia memanggil kita untuk mengikutinya dengan pengorbanan. Dia berjanji kepada kita bahwa Dia akan selalu bersama kita dan Dia akan menyertai kita sampai ujung bumi. Shalom. Tuhan memberkati. Bapak yang di surga dan naik Allah, saya berdoa untuk jemaat ini. Anusi pada dari sungguh tadi. Saya tidak tahu apa yang mereka hadapi, tapi pasti ada masalah-masalah yang terlalu besar. Tetapi Tuhan bisa lihat kami semua yang di sini. Saya minta supaya mereka yang sudah hindari firman-Mu, sudah hindari Kristus, mereka kembali. Yang tidak mau, orang-orang yang dianggap tidak baik, Tuhan sempurnakan mereka. Dan mereka-mereka yang merasa tidak mampu, tolong kuatkan mereka dengan Roh Kudus Tuhan. Saya juga berdoa untuk jemaat ini supaya orang lihat dari luar, mereka bisa lihat bahwa mereka
orang yang mengasihi orang lain, mengasihi Tuhan, dan Tuhan memakai mereka untuk sekolah minggu Pak, yang mengajar sekolah minggu. Berkati mereka dengan anak-anak juga semua yang masuk, ada yang juga jauh dari sana. Untuk BPC, untuk hamba Tuhan yang di sini, ibu-ibu semua yang di sini, saya minta Tuhan pimpin mereka, kasih hikmat kepada mereka, berkati mereka. Saya doakan tanah ini yang terlalu banyak darah yang tumpah di sini, sempurnakan ini, murnikan daerah ini supaya hak dan doa dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.